video kedua saya, yaitu tentang deret geometri tak hingga. Masih lanjutan dari video yang pertama tadi ya teman-teman, inilah pertemuan keduanya, deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Sebelum membahas mengenai rumus deret geometri tak hingga, kita harus paham terlebih dahulu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Perhatikan perbedaan deret konvergen dan deret divergen berikut. Nah, yang pertama deret konvergen. Deret konvergen memiliki interval rasio dari negatif 1 kurang dari R dan R kurang dari 1. Dan ada juga deret divergen. Deret divergennya memiliki interval rasio R kurang dari negatif 1 atau R-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Rumus geometri tak hingga adalah deret geometri tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Ya, berarti dengan A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio, dan deret geometri tak hingga. Kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui suatu deret geometri tak hingga 4 tambah 2 tambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah titik-titik. Hitunglah jumlah keseluruhan deret tersebut. Penyelesaian. Nah, di sini diketahui deret geometri tak hingganya ini 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 ditambah bla bla bla. Yang ditanyakan di sini mencari jumlah nilai deret geometri tak hingga. Nah, yang pertama mencari rasio. Sama seperti di barisan geometri dan deret geometri. Langkah pertama yang kita cari yaitu R-nya atau rasionya dengan menggunakan rumus UN per UN kurang 1 atau suku kedua per suku pertama. Nah, di sini kita ketahui suku keduanya itu 2, suku pertamanya itu 4. Berarti 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Nah, R-nya itu 1 per 2. Kita masukkan ke dalam rumus deret tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Nah, diperoleh. Nah, deret jumlah tak hingga nah, sama dengan 4 per 1 dikurangi 1 per 2. R-nya 1 per 2. Jadi jumlah deret tak hingga sama dengan 4 per. Nah, karena ini pecahan, jadi kita buat satu ini pecahan. Berarti kita buat pecahannya itu 2 per 2. Berarti 2 per 2 ini kan sama dengan 1. Tapi karena kita buatnya pecahan supaya sama dengan 1 per 2, dari satu ini kita buat pecahan dengan 2 per 2 dikurangi 1 per 2. Ini deret tak hingga sama dengan 4 per. Nah, karena penyebutnya ini sama, 2 berarti kita hanya kurangkan pembilangnya saja. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Penyebutnya tetap sama, yaitu 2. Jadi 4 per 1 per 2. Deret tak hingga sama dengan 4 kali. Nah, kalau pembagian pecahan, berarti kita kali silang. Nah, kita ubah tanda pembagian ini, pecahan ini jadi, pembagian ini jadi perkalian. Dengan pecahan di bawah ini ditukar. Penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi partner penyebut. Nah, teman-teman bisa lihat, dari pembagian tadi 4 dibagi menjadi 4 dikali 1 per 2 dijadi 2 per 1. Tukarkan posisinya. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi, deret geometrinya sama dengan, kita kali masuk sudah, 4 kali 2 sama dengan 8, per 1 sama dengan 8. Jadi, jumlah keseluruhan deret tersebut adalah 8. Oke, ada contoh soal lagi. Jumlah tak hingga dari deret geometri 18 tambah 12 tambah 8 tambah titik-titik-titik adalah penyelesaiannya diketahui A-nya itu 18 atau deret pertamanya 18 dengan jari-jarinya itu 2 per 3. Oke, kenapa sampai 2 per 3? Ada yang tahu? Karena tadi deret kedua, suku kedua per suku pertama. Berarti 12 per 18. Berarti kita sederhanakan dengan 6 menjadi 2 per 3. Ya teman-teman, ditanya deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga sama dengan A per
1 kurang R. Kita menggunakan rumus ini, kita kasih masuk nilai A-nya itu 18 per 1 kurang R-nya 2/3. Sama dengan 18 per, sama seperti yang tadi, 1 ini kita buat pecahan supaya sama. Berarti 1 ini saya buat pecahan jadi 3/3. 3 bagi 3 kan sama dengan 1. Nah, di sini saya buat pecahan supaya sama, tinggal kurang dengan 2/3. Nah, teman-teman bisa lihat, penyebutnya sudah sama, 3, pembilangnya 3 dan 2. Berarti ini sama dengan 18 tetap per, karena penyebutnya sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. 3 kurang 2 sama dengan 1/3. Sama seperti tadi, kita kali silang, kita tukarkan posisinya. Dari pembagian jadi perkalian. Berarti 18 dikali 3 ini jadi penyebut ini jadi pembilang. Di 3/1. 18 kali 3, 54 per 1 sama 54. Jadi jumlah tak hingga dari deret geometri tersebut adalah 54. Contoh yang berikutnya, jumlah tak hingga dari deret geometri. 1 dikurangi 3/4 ditambah 9/16 dikurangi 27/64 ditambah titik-titik adalah diketahui. A1-nya berarti deret pertamanya itu 1. Nah, R-nya minus 3/4. Nah, teman-teman, berarti suku kedua per suku pertama, hasilnya minus 3/4. Ditanya deret geometrinya. Sama, kita menggunakan rumus sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat sama pengerjaan seperti 2 contoh sebelumnya. Tinggal kasih masuk A-nya berapa, R-nya berapa. Sudah, teman-teman bisa lihat hasil akhirnya itu 4/7. Jadi jumlah tak hingga dari deret geometri tersebut adalah 4/7. Nah, ini suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri tak hingga berturut-turut adalah 1 dan 1/9. Jika rasionya positif, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah diketahui U2-nya sama dengan 1. Tadi bilang suku kedua dan suku keempat. Berarti suku keduanya 1 dan suku keempatnya itu 1/9. Yang ditanya deret geometri tak hingga. Nah, langkah yang pertama mencari rasio. Gunakan rumus yang tadi, berarti U4 per U2. Mencari rasionya ya, berarti 1/9/1. Berarti ini sama dengan, kita gunakan rumus ini, A kali R pangkat 3 per AR sama dengan 1/9/1. Karena kita mencari rasionya, A ini sudah habis dibagi ya, terus R pangkat 3 bagi R. Nah, karena ini pembagian bilangan berpangkat, berarti pangkatnya kita kurangkan. R ini pangkat 1, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti sisa R pangkat 2 sama dengan 1/9. Nah, 1/9, R pangkat 2-nya itu sama dengan plus minus 1/3. Bisa ya teman-teman? Nah, R pangkat ini plus minus 1/3. Jadi R-nya itu karena di sini berarti ada dua ya, ada 2 nilai, berarti ada negatif dan positif. Ada negatif 1/3 dan ada positif 1/3. Nah, karena rasionya itu harus bernilai positif, maka kita ambil R-nya itu 1/3. Nah, langkah keduanya itu mencari nilai A atau suku pertamanya. Kita masukkan ke rumus U2 sama dengan A dikali R. U2-nya tadi 1, ini suku keduanya itu 1, sama dengan A-nya itu. Karena kita mencari nilai A-nya, R-nya sudah diketahui di sini, yaitu 1/3, kita kali masuk A kali 1/3. Berarti ini sama dengan 1 ini, ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 1/1/3 sama dengan A. Sama seperti tadi, kalau perkalian seperti ini, berarti ini jadi perkalian silangnya. Jadi 1 kali 3 ini jadi di atas, 1 ini jadi di bawah, sama dengan A. Berarti ini sama dengan 1 kali 3 bagi 1 sama dengan 3, sama dengan A. Berarti A-nya itu sama dengan 3. Oke, karena A-nya sama dengan 3, berikutnya mencari jumlah deret tersebut.
kita mencari nilai deret takingganya. Kasih masukkan ke rumus yang ada A per 1 per R. Nah, karena A-nya tadi sama dengan 3 per 1 per R-nya itu 1 per 3. Bisa lihat R-nya 1 per 3 berarti 3 per. Nah, 1 ini saya buat pecahan seperti ini menjadi 3 per 3 kurang 1 per 3. Ini sama dengan 3. 3 ini tetap 3 per. Karena penyebutnya sudah sama 3, berarti tinggal kurangkan pembilangnya. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2 per 3. Nah, kita jadi pembagian, jadi kita ubahkan ke perkalian silang. Nah, 3 bagi ini kita jadi kali. Nah, 3 pembilang ini, penyebut ini kita jadi pembilang, dan pembilang ini kita jadi penyebut. Tukarkan posisinya, tinggal kali. 3 kali 3 sama dengan 9 per 2. Jadi, deret geometrinya itu 9 per 2. Ada juga contoh berikutnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula, begitu juga seterusnya. Panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah berapa meter? Nah, diketahui A-nya itu 8, ya, 8 meter, dan jari-jarinya itu 3/5. Di sini sudah diketahui jari-jarinya 3/5. Jari-jari, minta maaf, rasio. Yang ditanya itu jumlah deret geometri takinga. Nah, yang pertama mencari panjang lintasan bola ke arah bawah atau suku pertamanya. Berarti E1-nya sama dengan A per 1 kurang R. A-nya 8 per 1 per R-nya 3/5 sama dengan 8 per. Nah, sama tadi 1 ini saya buat pecahan jadi 5/5 kurang 3/5. Sama dengan 8, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. Berarti 5 kurang 3 sama dengan 2/5. Sama dengan, kita kali silang. Seperti yang dibahas contoh soal sebelumnya, ini dari pembagian jadi kali. Sini jadi kita kali silang, 8 kali 5 per 2. Teman-teman bisa lihat, dari penyebutnya ini dia jadi pembilang. Dari pembilang ini dia jadi penyebut. Jadi kita kali silang, 8 kali 5 itu 40, baru per 2 sama dengan 20. 40 bagi 2 sama dengan 20. Langkah yang kedua, mencari panjangnya atau lintasan bola ke arah atas. Yang tadi itu ke arah bawah atau S1-nya, yang kedua itu ke arah atasnya atau S2-nya. Nah, yang diketahui di sini, A-nya itu 8, terus R-nya itu, jari-jarinya itu 3/5. Jadi kita kali masuk di sini, 8 kali 3 itu sama dengan 24/5. Jadi R-nya itu 3/5. Jadi jumlah deret geometri suku kedua itu sama dengan A per 1 per R. Kita tinggal kasih masuk, nilai A-nya itu 24/5 per nilai 1 dari rumusnya 1 per nilai rasionya itu 3/5. 24/5 per, sama seperti yang sebelumnya, 1 ini saya buat jadi pecahan. Jadi 1 ini saya buatnya 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Karena supaya pecahannya sama, jadi saya buat pecahan di sini. 5 kurang 5 dikurangi 3/5. Sama dengan 24/5 per lagi, ini teman-teman bisa lihat penyebutnya sudah sama di sini 5, pembilangnya yang beda. Berarti kita karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. 5 kurang 3 sama dengan 2, penyebutnya tetap sama yaitu 5, jadinya 2/5. Sama dengan 24/5. Nah, karena ini pembagian, sama-sama pembagian pecahan, berarti kita tinggal kali silang. Teman-teman bisa lihat di sini penyebutnya ini jadi pembilang. 5-nya 5 di bawah sebelumnya, dia jadi di atas. Terus 2 yang di atas ini dia jadi di bawah. Tinggal kita kalikan semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini di pembilang ada 5, di penyebut juga ada 5. Supaya tidak memperpanjang perhitungan, di sini saya coret saja 5. Berarti tinggal 24/2. 24/2 itu sama dengan 12.
Bisa juga teman-teman hitung 24 kali 5 itu berapa, baru per 5 per 2. 24 kali 5 itu 120, per 10 itu sama dengan 12. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 20 tambah 12 sama dengan 32 meter. Berikutnya kita akan menggunakan rumus tak hingga sama dengan H tambah 2 dikali A per 1 per R. H itu dimana H ini merupakan ketinggian dijatuhkannya bola. Terus A ini ketinggian bola setelah pemantulan pertama. R ini rasio. Jadi kita tinggal kasih masuk. Sudah diketahui di soal sebelumnya kalau H-nya itu 8. Nah, ketinggiannya itu 8. Terus A-nya itu 8. Baris suku pertamanya itu 8. Kalikan dengan rasionya sebelumnya 3/5. Nah, rasionya 3/5 sama dengan 24/5. Hadir R-nya itu sama dengan 3/5. Rasionya 3/5. Kita tinggal kasih masuk ke dalam rumusnya. Jumlah deret tak hingga sama dengan H tambah 2 per A per 1 kurang R. Dimana tadi H-nya itu 8, terus ditambah 2 dikalikan dengan A. Nilai A-nya itu 24/5 per 1 dikurangi rasio. Rasionya itu 3/5. Jadi 1 kurang 3/5. 8 tambah 2 dikali 24/5. Sama sebelumnya, 1 ini saya buat jadi pecahan, jadi 5/5. 5/5 ini sama dengan 1. Supaya sama dengan 3/5, jadi 5/5 dikurangi 3/5. Sama dengan 8 tambah 2 tetap, dikali 24/5 dibagi dengan 2/5. Ini merupakan pembagian pecahan. Jadi 8 tambah 2-nya tetap, dikali ini 24/5. Nah, 24/5 dikali 2/5 ini kita tukar posisinya. Jadi 5/2. Jadi bisa lihat di sini jadi 5/2. Dari 2/5 dijadi 5/2. 8 tambah 2-nya tetap sama dengan, karena di sininya di pembilangnya ada 5, di penyumbungnya juga ada 5. Jadi ibu coret di sini. Jadi tinggal 24 dibagi dengan 2. 8 tambah 2, 24 bagi 2 sama dengan 12. 8 tambah 2 kali 12 sama dengan 24. Sama dengan 32. Jadi sama dengan yang pertama, begitu juga dengan yang kedua. Jadi hasilnya panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 32 meter. Berikutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada lintasan bola yang memantul. Ketika sebuah bola dijatuhkan dan memantul, setiap pantulan memiliki ketinggian yang lebih rendah dari pantulan sebelumnya. Ketinggian pantulan membentuk suatu deret geometri tak hingga, di mana rasio adalah perbandingan ketinggian pantulan berturut-turut. Dengan menggunakan rumus deret geometri tak hingga, kita bisa menggunakan hitung total panjang lintasan bola sampai berhenti. Yang kedua ada pembelahan bakteri. Pembelahan bakteri menghitungi pola geometri, di mana setiap bakteri membelah menjadi 2. Jika kita memulai dengan 1 bakteri, maka jumlah bakteri akan membentuk deret geometri tak hingga. Rumus ini membantu menghitung jumlah bakteri setelah beberapa generasi. Ada yang ketiga, yaitu ada investasi, itu menghitung tingkat pertumbuhan. Yang keempat itu ada perhitungan beasiswa. Perhitungan beasiswa yang berdirikan secara periodik, seperti beasiswa bulanan atau tahunan. Yang kelima itu ada pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi ini baik manusia, hewan maupun pertumbuhan. Nah, seringkali mengikuti pola geometri.